Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang kedua, program studi biologi Universitas Mataram. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi dan keberagaman peserta didik di dalam kelas. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda dari setiap peserta didik. Pendekatan ini mendorong guru untuk mengenali kebutuhan belajar yang berbeda dari setiap peserta didik dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang sesuai untuk setiap peserta didik tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan menggunakan strategi seperti berikut. Yang pertama, menyediakan materi pembelajaran yang berbeda untuk peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Kemudian yang kedua, memberikan tugas yang berbeda untuk peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda. Pada kasus ini, peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi akan diberikan tugas yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuannya dia, sedangkan yang memiliki kemampuan rendah akan diberikan tugas yang levelnya juga rendah sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan umpan balik yang berbeda untuk peserta didik yang memerlukan dukungan yang berbeda. Dan yang keempat, menyediakan aktivitas pembelajaran yang berbeda untuk peserta didik yang memiliki minat yang berbeda. Contohnya misalnya, peserta didik yang belum memahami suatu materi akan diberikan kegiatan bimbingan, sedangkan kalau peserta didik yang sudah mahir dalam suatu materi akan diberikan tugas. Berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki ciri atau karakteristik tersendiri. Yang pertama, menempatkan fokus pada kualitas di atas kuantitas. Jadi, kualitas lebih diutamakan di sini. Misalnya, anak yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan teman-temannya atau anak yang pintar belum tentu mendapat tugas tambahan yang sama setelah menyelesaikan tugas pertama. Sebaliknya, mungkin dia akan menerima tugas yang akan membantunya mengembangkan keterampilannya tersebut. Kemudian yang kedua, berakar pada asesmen. Jadi, guru selalu mengevaluasi siswa atau peserta didik dengan cara yang berbeda-beda untuk mengetahui kondisinya pada setiap pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menyediakan pendekatan konten, proses, produk, dan iklim belajar. Ada 4 komponen pembelajaran dan disesuaikan dengan tingkat kesiapan, bakat, minat, dan preferensi belajar masing-masing peserta didik. Jadi, konten itu akan dibedakan tergantung dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, begitu pula dengan proses, produk, dan juga iklim belajar di kelas tersebut. Kemudian yang keempat, berpusat pada peserta didik. Jadi, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, peserta didiklah yang harus aktif dalam pembelajaran tersebut. Dan yang keempat, bersifat hidup. Jadi, guru bekerja sama dengan peserta didik secara terus-menerus, termasuk untuk mengembangkan tujuan kelas dan juga individu bagi peserta didik tersebut. 3 pendekatan dalam pembelajaran berdiferensiasi menurut Ningrum et al. 2023. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Jadi diferensiasi konten ini mengacu pada menyediakan materi pembelajaran yang berbeda untuk peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses melibatkan memberikan tugas dan aktivitas pembelajaran yang berbeda untuk peserta didik yang memiliki kemampuan ataupun kebutuhan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini mengacu pada memberikan umpan balik yang berbeda untuk peserta didik yang memerlukan dukungan yang berbeda. Ada juga kadang menyebutkan diferensiasi penilaian, di mana peserta didik dengan kemampuan yang berbeda itu perlu dinilai dengan instrumen yang juga berbeda. Dan ini akan mengarah kepada remedial, di mana remedial juga akan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik tersebut. Ada 3 keberagaman peserta didik di dalam kelas menurut Tomlinson 2013. Yang pertama adalah kesiapan. Tentunya di antara semua peserta didik yang jumlahnya cukup banyak di dalam satu kelas itu, tentunya mereka memiliki kesiapan yang berbeda-beda tergantung dari kemampuan mereka di dalam mempelajari suatu konten. Nah, pemahaman konsep anak itu dikatakan sudah siap jika sudah bagus
pemahaman konsepnya dia. Sehingga agar peserta didik tersebut berhasil dalam studi mereka, maka guru harus mencari tahu apa yang mereka butuhkan. Mentalitas guru bahwa setiap peserta didik memiliki potensi untuk tumbuh secara fisik, psikologis, dan intelektual harus terkait erat dengan persiapan siswa tersebut atau peserta didik tersebut. Kemudian setelah itu, guru dapat menyelidiki minat peserta didiknya. Nah, yang kedua, keberagamannya adalah keberagaman minat. Tentu di samping kesiapan, peserta didik dalam kelas pasti memiliki minat belajar yang berbeda-beda. Untuk memotivasi peserta didik belajar, minat sangat penting. Guru dapat bertanya kepada peserta didik tentang hobi, minat, atau mata pelajaran favorit mereka di sekolah. Secara alami, peserta didik akan bekerja dengan rajin untuk mempelajari topik yang menarik minat mereka. Yang ketiga adalah keberagaman profil studi. Teknik atau metode yang disukai oleh peserta didik untuk memahami pelajaran secara utuh disebut sebagai profil belajar peserta didik. Tentunya setiap peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Mungkin ada yang mendengar, atau auditori, ada yang visual, atau ada yang kinestetik, atau mungkin kombinasi di antaranya. Ada beberapa teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah teori belajar konstruktivis. Teori ini menyatakan bahwa pembelajaran harus dibangun pada pemahaman peserta didik yang ada, dan peserta didik harus aktif dalam konstruksi pengetahuan mereka, terutama pengetahuan yang baru. Dengan menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat membantu peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, teori multiple intelligence. Teori ini mengenali bahwa setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda dan bahwa pembelajaran yang efektif harus mencakup berbagai macam kecerdasan ini. Dengan menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dan cara pengajaran mereka untuk memenuhi berbagai macam kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga adalah teori zona perkembangan proksimal. Teori ini menyatakan bahwa peserta didik dapat belajar lebih banyak saat mereka bekerja pada tugas yang sedikit di atas kemampuan mereka saat ini, tetapi masih dalam batas kemampuan mereka jika dibantu. Dengan menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memberikan tugas yang menantang, tetapi memungkinkan setiap peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu yang keempat adalah teori pembelajaran berbasis kompetensi. Teori ini mengakui bahwa setiap individu memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda, dan bahwa setiap individu harus dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam menguasai setiap kompetensi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat dipahami dan dapat memberikan pengetahuan yang lebih untuk para pendengar. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.